Surat ini diturunkan di Makkah, makanya disebut surat Makkiyah. Surat Tabarok itu surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Mulk ini memiliki beberapa keutamaan atau hikmah di dalamnya. Di antaranya yang pertama, surat Tabarok ini gimana? Mengajarkan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi takwa ini posisi yang sangat mulia, bahkan Allah sendiri akan memuliakan orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang bagaimana? Yang kita pahami selama ini orang takwa itu gimana? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ada lagi definisi takwa itu hubbul khalil wa bughdul khalil wa itba'ut tanzil. Takwa, hubbul khalil, cinta akan Allah, wa bughdul khalil, tidak terlalu cinta terhadap dunia, wa itba'ut tanzil, dan selalu mengikuti apa yang disampaikan dari Al-Quran yang diturunkan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu takwa. Takwa itu terdiri dari beberapa huruf, ada tab, ada ta, ada qaf, ada waw, ada ya. Tak, takwa, ta, qaf, waw, ya, ada 4 huruf nih. Yang pertama taknya itu tadulu ala tadarru. Tadarru itu DP-DP, lemah lembut. Jadi orang belum dikatakan takwa kalau bahasanya masih masih serampangan, masih ini. Jadi ciri orang takwa adalah lemah lembut. Panggil kan gitu. Mas, gitu kan. Beda kalau orang takwa gitu. Ini dalam wonten apa? Gitu kan enak ya. Gitu. Jadi cara bahasanya saja sudah enak didengar gitu, takwa. Halo coy, wah begitu ya, beda ya, bro gitu ya, mas bro gitu ya. Lagi musim gitu, lagi musim ya. Jadi ciri orang takwa itu yang pertama adalah tadarru, DP-DP, enggak sombong, dia memahami ujungnya tetap mati gitu ya. Ngapain sombong-sombong kalau mati ya? Ujung-ujungnya mati, jadi enggak usah sombong. No. Iya mas. Nah, iya. Terus yang kedua qop, qanaah. Orang takwa itu qanaah, enggak tamak, enggak rakus. Beda sing dicekel karo KPK ke. Wih sugih masih garong. Laut aja dipetak-petak. Laut aja di kotak-kotak, di sertifikat. Berarti kan masih kurang. Padahal dia itu istilahnya 7 turunan enggak habis. Ya. Mas Taso, orang tua meninggalkan warisan 7 turunan. Cukup? Ya, iya, cukup gitu insya Allah. Cuman sayangnya saya turunan ke-8 gitu. Jadi gini, ya gitu. 7 turunan, alhamdulillah insya Allah cukup. Cuman sayangnya saya turunan ke-8. Jadi, nah gitu ya. Itu ya. Karena jadi di dalam pikirannya hanya Allah, Allah, Allah dan Allah lagi. Ya, dan dengan kita kalau nggak ada upahnya ya nggak. Orang itu baik kalau ada untungnya. Biasanya kan seperti itu. Kalau nggak nguntungin, ngales gitu ya. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu luruskan niat. Usahakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, mukhlisin, jadi orang ikhlas. Ikhlas itu menyingkirkan sesuatu hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beda dewek maruf hajatan si kemutan cawat dilempar ya. Iya, pengen enggak hujan. Ini kan musim hujan nih. Besok mau hajatan. Kata mbah suruh buang cawat ke gendeng. Wah, men hujannya leren, malaikatnya wedi karo cawat jero. Wah, gitu. Apalagi lebih ampuh kalau cawatnya seminggu ora dikumbah.
Itu loh, itu menangi loh, di Yogyakarta ada kayak gitu. Jogja itu masih ada, bangun rumah aja di pojoknya itu ada kendi, ada congcot, terus ada tusuk sate yang dari bawang putih, bawang merah, sama cabai merah. Cabai merahnya ujungnya itu yang panjang, syukur tambah panjang tambah bagus katanya. Di atas kendinya telur yang bulat tuh, yang kampung, masih ada seperti itu. Maksudnya opo kan saya gitu ya, biar leluhur kayaknya tidak ganggu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya yang penting kita yang paham, jauhi hal-hal yang bisa merubah akidah kita. Ini bangun rumah masih ada nggak? Di sini gantung pisang satu tundun ya, terus dikasih lilitan bendera di atasnya, terus dikasih ini. Khawatir ya, kalau punya keyakinan bahwa ini akan memberikan keberkahan terhadap rumah atau kekuatan selain pada Allah Subhanahu wa taala, ini khawatir bisa merubah akidah kita, membuat musyrik. Ya, wis pokoknya wis lillahi taala aja lah gitu ya. Kita itu al insan bil ikhtiar wallah bi takdir. Semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman ikhtiar saja. Ya segitu aja. Ikhtiar tapi dengan cara-cara yang ma'ruf, yang tidak mengganggu akidah kita. Nah, terus takwa, ya, wow itu warok itu selalu berhati-hati dalam bertindak. Jadi tidak asal ceplak kalau ngomong, tidak asal kerjakan kalau mau bekerja. Jadi dipikir ini ada manfaatnya apa enggak, ini bisa menyakitin orang atau enggak, itu dipikir. Ya, udah santun tadoru qanaah waro, wah itu luar biasa orangnya seperti ini. Yang terakhir adalah yakin semua adalah dalam kendali Allah, semua adalah takdir qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal masrahin saja ya, yang penting kita terus taati perintah Allah, jauhi larangannya, udah cukup seperti itu. Tugas kita seperti itu ya. Bukan untuk, kita diciptakan bukan untuk jadi orang kaya, tidak untuk jadi pejabat tinggi, tidak untuk jadi pengusaha dan sebagainya, cuma satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun jadi pejabat itu bonus, gunakan jabatan, apalagi tanda tangannya yang masih berlaku untuk kemaslahatan umat, jangan sampai merugikan. Tanda tangannya bikin kacau tatanan negara, ya kan? Itu kan tanda tangan diizinin. Laut di petak-petak itu karena tanda tangan tuh. Nah, nanti ditanyanya tuh berat sekali di akhirat. Pokoknya paling nelangsa itu orang yang pernah menjadi pejabat pemerintahan. Itu berat sekali, tanggung jawabnya berat. Berat nanti ya. Bahkan dalam satu riwayat yang milihnya saja makana horizina minan nar, kalau salah memilih saja susah keluar dari panasnya api neraka. Jadi kalau ini kebijakannya itu menyakiti rakyatnya sendiri, akibat pilihan kita, dia memberikan perpres, peraturan presiden atau apa namanya aturan, kita kebagian, dia jadi presiden gara-gara kita ikut milih. Jadi berat. Jadi hati-hati kalau milih kayak saya yang kira-kira kalah. Saya dari dulu pikirnya yang dipikir kira-kira siapa yang kalah. Semuanya ngakunya baik sih, baik semua, yang cari yang kalah. Selalu saya betul, saya mesti nyari yang pertimbangan saya yang kira-kira kalah, karena semuanya ngakunya baik. Ya. Guru saya macam-macam, yang ini ada milih ini, yang ini saya bingung lah, yang nyari yang kalah baik kiai sama guru saya kowe milih siapa? Milih sing kalah men bebas, saya bilang gitu. Kowe cerdas gitu kan ya. Iya kiai bilang gitu. Ya terserah itu, karena biasanya ada unsur duit biasanya. Kiai sekarang kan ada kiai akhirat, ada kiai dunia, ya kan? Aduh, kiai ikut ya, wis kena duit dunia, ya repot, kena duit pemerintah ya, ikut peteng, ya kan? Ikut peteng. Ada karena milihnya itu karena saudara, karena adik, karena apa? Enggak, kira-kira yang ini istihorohin, mau milih aja istihorohin, jangan sembarangan. Hati-hati, kena hitab. Jangan kau kira bebas pilihanmu, tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya.
Nah, surat Al-Mulk tadi kembali mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surat Al-Mulk di dalamnya adalah ada unsur pengingatan kepada kita bahwa semua ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merencanakan, tapi Allah yang punya kuasa. Nah, itu. Jadi nggak usah, ini punya saya, ini karena saya. Lu siapa? Gitu kan gitu. Semua. Jajar, sikit usaha-usaha, bangun tinggi-tinggi. Ingat waktu kasus likuifaksi di Palu. Kuno itu rumah-rumah gedung yang tadinya di bawah jadi ke atas ini, wah nggak ada kendali. Coba itu California, Los Angeles, ya kan, Palisade, ya kan, San Diego, habis tuh, ya kan, bangunan mewah-mewah. Rumah itu Pak, nggak ada yang harga 1 miliar, nggak ada di sana. Saya lihat itu di Palisade itu rata-rata ratus miliar ke atas, ratus. Yang punya Paris Hilton, James Wood, Arnold Schwarzenegger, ya. Orang Indonesia ada yang punya, namanya Uya Kuya itu punya di sana. Tapi memang yang bagian sini yang agak murahnya, itu yang jalur yang pinggir jalan besar itu mahal-mahal tuh, miliaran, ya kan? Ketika dia berbangga diri, bersombong kepada Allah, bahkan menindas kaum muslimin di Palestina dengan sumbangannya berbagai macam senjata, Allah habiskan lebih dahsyat. Kerugiannya itu total bukan 2.400, hampir 3.500 triliun. Duitnya kayak apa? Kalau dibelikan kerupuk, kebek Sapurwokerto. Ya nggak bisa napas kakean kerupuk gitu ya. Nah, isinya daripada surat Tabarok tadi adalah bahwa kita diingatkan oleh Allah akan kekuasaannya. Semua ada dalam kendali Allah. Jangan merasa bangga kalau ujungnya mati. Orang yang hebat, orang yang bisa menahan kematian, ya, gitu. Ya, mati. Semuanya kalau ujung-ujungnya mati, enggak, biasa aja itu, enggak. Supaya kita bernilai di hadapan Allah, ya itu laksanakan perintahnya, semisal sholat. Tidak, ini catatan. Tidak ada baiknya orang yang tidak sholat. Pasti orang itu buruk hatinya, buruk pikirannya, buruk kelakuannya, buruk rezekinya, buruk sebagainya. Kalau orang itu tidak sholat, tidak ada kebaikan. Itu catatan. Tidak ada. Allah yang punya rezeki, didurhakai, gitu ya. Dia akan mengerti betapa bernilainya sholat setelah dia dimasukkan ke liang lahat. Nanti akan tahu. Dalam surat Al-Hakumut, Allah sawfa ta'lamun. Terus ujungnya la tarawunnal jahim. Dia akan menjadi pandai setelah ada di depan pintu neraka jahim. Terlambat. Kalau elingnya setelah di pintu neraka jahim, Aguan akan paham betapa hebatnya Islam, betapa hebatnya sholat dan sebagainya setelah dia tahu ternyata harta yang saya kumpulkan tidak ada gunanya, yang bermanfaat hanya sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akan menyesal senyesal-nyesalnya, ya akan nyesal. Dan rata-rata siapapun itu orangnya akan menjadi pandai, menjadi pintar setelah dihadapkan di pintu neraka jahim. Itu ada ayatnya surat Al-Hakumut, silahkan dikaji ya. Yang ketiga, bahwa surat Al-Mulk itu adalah memberikan pelajaran kepada kita tentang kehidupan yang harus dipikirkan, yaitu kehidupan setelah kematian. Kira-kira kongolet sangu intinya gitu. Kira-kira habis datangnya malaikat maut terus kita menemui ajal kematian, kira-kira kita hidup di sana senang apa enggak? Jangan engkau posisikan hidupmu dalam posisi yang membahayakan. Dalam arti begini, lah yang penting baik, nggak usah sholat. Yang penting baik. Nah, ini pemikiran yang sangat keliru. Justru dengan tidak sholat orang itu tidak baik, ya gitu. Ya tidak baik. Mesti hatinya itu penuh dengan kedengkian dan sebagainya. Gini. Ketika masuk ke alam kubur, dua orang yang berpahaman, satu yang penting baik tidak usah sholat, yang kedua saya yang mau baik mau tidak saya tetap sholat. Masuk ke alam kubur, begitu di alam kubur tidak ada apa-apa,
tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada pengadilan apa-apa, tidak ada yang namanya alam kubur, tidak ada yang namanya malaikat munkar nakir, tidak ada yang namanya malaikat malik dan malaikat ridwan, tidak ada siksaan dan sebagainya. Kira-kira dua orang, yang satu tidak sholat, yang satu sholat, yang rugi yang mana? Yang tidak rugi yang mana? Ternyata di alam kubur nggak ada apa-apa nih. Yang mana nih kira-kira? Yang mana? Ini satu sholat, satu tidak. Di alam kubur ternyata tidak ada alam akhirat, tidak ada kehidupan. Kira-kira yang rugi yang mana? Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Masalahnya sholat minimal kita gerak tubuh, badan sehat. Terus disebut di dunia orang ahli ibadah. Begitu ke alam kubur tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Masalah enggak? Enggak masalah. Yang penting saya udah sholat, gitu ya. Yang orang tidak sholat, begitu dia di alam dunia tidak sholat, masuk ke alam kubur, ternyata tidak ada apa-apa di alam kubur, tidak masalah juga. Nah, berarti dua-duanya tidak masalah. Tapi ketika kita balik tanya, ketika yang satu sholat, yang satu tidak, masuk ke alam kubur. Di alam kubur ada malaikat munkar, ada malaikat nakir, ada pengadilan akhirat, ada siksaan neraka, ada siksa kubur, ada. Yang rugi yang mana? Yang sholat apa yang tidak sholat? Maka mau di posisi mana kita? Mau ngambil yang bahaya apa yang enggak? Ada tidak ada, karena ini perintah Allah, ayo sholat. Kalau di akhirat tidak ada, tidak masalah. Kalau ada, celaka sampean yang nggak sholat, celaka, ya kan? Nah, itu paham? Paham nggak? Harus paham. Posisi mana sekarang? Kita mending sholat, sesusah apapun sholat. Karena sholat ada tasawufnya. Ini kan lagi dikaji tasawufnya. Jadi orang pribadi yang mutakin takwa itu termasuk orang-orang tasawuf. Orang tasawuf pasti mutakin, orang takwa. Nah, ini lagi dikaji. Poin yang keempat dari surat, dari keutamaan dan hikmah di dalamnya, dari surat Al-Mulk itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita rajin membaca surat Al-Mulk, terus kita mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya yang tadi saya uraikan, itu Allah akan jauhkan orang itu dari perbuatan dosa-dosa yang besar. Ya, kalau pengen jauh dari dosa besar, sering-sering baca surat Al-Mulk. Kalau masih doyan sing boten-boten, berarti kurang suratnya, kurang. Ya. Terus berikutnya, orang yang rajin membaca surat Al-Mulk itu mendapat keutamaan, salah satunya adalah diberi keberkahan dalam rezekinya. Apapun keadaannya selalu merasa cukup, tidak kurang. Sehingga sifat tamak itu hilang sendirinya karena dengan seringnya membaca surat Al-Mulk. Terus mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau terjadi sesuatu hal, musibah yang berat, Allah lindungi orang ini sehingga terbebas, terselamatkan dari ini. Ada kalanya kan ketika terjadi longsor besar, ada satu rumah tidak kena longsoran. Ternyata orang ini setelah diselidik itu ada amalan-amalan yang yang tidak diketahui. Satu, tahajud. Dua, seneng membaca surat Tabaruk sebelum tidurnya. Nah, itu sekali gitu. Ada. Jadi kita laksanakan karena ini nyata adanya seperti itu. Terus yang berikutnya, keutamaan surat Al-Mulk adalah akan menaikkan derajat kehormatan orang yang membacanya. Jadi orang yang sering membaca Al-Mulk itu akan dinaikin derajatnya. Selalu dibuat orang ini menjadi manfaat di lingkungan sekitar, akan dijadikan orang yang bermanfaat, akan dibutuhkan. Kan ada gini, wujuduhu ka'adamihi ya Pak ya. Ada orang ini ada sama enggak adanya itu sama saja. Wujuduhu apa tuh? Ada tidak ada sama saja.
Ada lagi orang yang ada itu bikin troublemaker itu. Kacau nih, mulai kita kayak biang kerok umpama kan ada ya, biang kerok, adanya malah jadi masalah. Nah, ini yang dimaksud di sini, orang yang rajin membaca surat Al-Mulk, yaitu Tabarok tadi, itu akan menjadikan orang ini sebagai solusi di lingkungannya dan akan menjadi orang yang penuh manfaat untuk tetangganya atau lingkungan sekitarnya, gitu kan. Ada yang adanya sama tidak aja sama saja, itu kayak mayit. Kayak mayit berarti kalau ya. Ada orang yang bikin setiap dia datang kacau urusan, ya dia datang kacau urusan, troublemaker, jangan, itu zalim ini. Nah, yang ketiga ini, orang ini begitu datang akan menjadi solusi bagi warga sekitar. Nah ini, tapi kuncinya rajin baca surat Al-Mulk dan pahami isinya serta amalkan apa yang terkandung. Jangan cuma dibaca, diamalkan. Yang terakhir, keutamaan surat Al-Mulk yang kita nantikan akan menjadi syafaat bagi pembacanya, akan terlindungi dari benteng panasnya api neraka. Nah, orang yang rajin baca surat Al-Mulk insya Allah bebas dari siksa kubur. Malaikat akan pakai nyiksanya, karena di kepalanya, apalagi sampai hafal, di kepalanya ada surat Tabarok, nggak berani malaikat. Karena malaikat juga kena hitab, kena konstitusi, catatan, aturan, undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malaikat tidak boleh menyiksa seseorang yang di dalam kepalanya ada Al-Quranul Karim, apalagi surat-surat munjiat, surat-surat penolong, yaitu salah satunya Tabarok tadi. Nah, jadi kalau umpamanya malaikat Munkar Nakir datang, langsung surat Mulk itu akan menjelma menjadi makhluk Allah yang sangat indah, yang akan membentengi daripada keganasan malaikat Munkar Nakir itu. Kepengen? Hafalin, hafal. Oh, dan ya harus hafal. Apa? Si anak saya tuh udah hafal tuh. Ya, anak kecil jangan kalah. Tabarakallah biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal harus hafal, harus hafal. Mumpung belum, kata Mas Daso, ketekanan pati. Jadi harus hafal. Insyaallah. Ngebok pengen selamat di alam kubur. Alam kubur tuh ngeri loh. Dia pendem 2 meter. Terus dikasih lubang biawak kecil tuh ya, habis dimasukkan di situ, ditutup sama kayu, ditenet lagi sama ini, apalagi orang yang nguburnya punya dendam, dipindahkan mandan kuno. Lah siawat rawit ganu sisan gawe. Ya, kebenaran ya. Wah, dikubur. Habis gitu malamnya hujan gede dewekan. Ya, datang malaikat Munkar Nakir, jajalan kepriwe. Maburing endi? Lemah berapa kintal buru angel ya dibedok. Wes pokoknya pengen selamat di alam kubur, rajin-rajin baca surat. Sekam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.